Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5686. Pada saat ini, mata semua orang tanpa sadar tertuju pada putra Buddha, Nuh, dan semua orang ingin melihat seperti apa pilihan Buddhis ini dengan hebat. Reputasi luar tembok besar akan membuat dalam menghadapi situasi seperti itu. Putra Buddha, Noah, akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik Harvey York. Tetapi pada saat dia masih tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi menekan tangan kirinya di paha Rebecca Monroe, seolah dia mau tidak mau mengerahkan sedikit tenaga. Setelah beberapa saat, putra Buddha Nuh berkata dengan dingin, 1,5 miliar. Mendengar harga ini, banyak orang sedikit terkejut. Ketika pihak lain menjadi gila, putra Buddha Nuh juga menjadi gila dengan pihak lain. Lagi pula, dalam hal gaya hati-hati putra Buddha Nuh, tidak mungkin untuk langsung membayar begitu banyak uang. Mungkinkah putra Buddha Nuh diprovokasi oleh orang ini di depan dia? Benar-benar kacau. Dan kelopak mata Rebecca Monroe sedikit melonjak. Dia sepertinya ingin mencegahnya. Tetapi dia tetap diam pada akhirnya. Juru lelang tampak aneh. Tetapi dia dengan cepat mengambil palu. Mengetuknya dengan cepat. Dan berkata dengan keras, Anak Buddha, Nuh, menawar 1,5 miliar. Apakah ada yang melampaui dia? Jika tidak, benda ini adalah 2 miliar. Harvey York tampak acuh tak acuh dan masih berbicara perlahan. Mendengar nomor ini, meskipun orang-orang yang hadir berasal dari kelas atas lingkaran di luar tembok besar, pada saat ini, hati semua orang melompat. Mengalahkan. Jumlah seperti itu adalah tujuan dari berapa banyak orang yang berjuang seumur hidup. Banyak orang, bahkan jika mereka memiliki bisnis besar, tidak dapat menghasilkan banyak uang. Dan uang sebanyak ini, di mata Harvey York, mungkinkah itu nomor? Saat ini, Wendy Monroe menoleh untuk melihat Harvey York. Dia mulutnya terbuka sedikit. Dan dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Tuan muda York ini, kalimat tadi, berapapun biayanya, sepertinya bukan sekedar omongan. Tapi di matanya, uang benar-benar hanya angka. Seluruh tempat itu sunyi senyap untuk sesaat. Bahkan rumah lelang memandang Harvey York dengan heran. Tidak bisa bereaksi lama. Apa, bisu? Harvey York berbicara dengan ringan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu lupa? Juru lelang terbangun seperti mimpi. Dan pada saat ini dia secara tidak sadar melirik putra Buddha Nuh. Dan kemudian berkata dengan tegas, 2 miliar untuk pertama kali. Kedua kalinya, apakah ada harga yang lebih tinggi? Jika tidak, manik-manik Z ini akan menjadi milik rumah Mer, York. Juru lelang pada saat ini takut dia akan menawar terlalu cepat dan akan dibunuh oleh putra Buddha, Nuh. Jadi ketika dia membuka mulutnya dengan suara serak, dia terus melihat ke arah Buddha Nuh miliknya. Banyak orang juga terlihat berjuang dan rumit. Dan kemudian satu persatu menghela napas lega. Kemudian semua orang tahu bahwa manik-manik Z ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan Harvey York, penyeberangan sungai, tampaknya benar-benar harus hidup bersama putra Buddha, Nuh. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengabaikannya dan tidak terlibat dalam kebenaran dan salah. 2 miliar untuk ketiga kalinya. Melihat palu di tangan juru lelang hampir jatuh. Pada saat ini saat putra Buddha Nuh berkata dengan ringan, 3 miliar. Pada saat ini, meskipun putra Buddha Nuh tetap tenang. Semuanya merasakan kemarahan seperti ini. Jelas, jika bukan karena kesempatan yang tidak tepat,
Putra Buddha Nuh sudah mengambil tindakan dan membunuh bajingan ini secara langsung. Harvey York bertepuk tangan, berpikir sejenak, dan tersenyum kecil. Ini membosankan untuk meminta harga seperti ini. Aku akan menyegelnya. 10 triliun. Jika Anda bisa memberi saya sepeser pun lebih dari saya. Manik-manik Z ini milik Anda. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Wendy Monroe menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Bab 5687. Ledakan. Putra Buddha Nuh, yang selalu ringan dan tidak berawan, akhirnya tidak bisa menahan dan berdiri langsung pada saat ini. Dia menghancurkan meja kopi di depannya dengan satu kaki dan melangkah maju. Segera, dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata dengan dingin, "Wah, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu. Tapi bisakah kamu mendapatkan 10 miliar? Harvey York mengangkat kartu emas hitam di tangannya dan berkata sambil tersenyum. York tersenyum kecil. Kalau begitu, selama manik-manik Z ini jatuh ke tanganku, kamu akan memperjuangkannya terlepas dari Putra Buddha Nuh. Bahkan, apakah saya akan kehilangan orang dan uang? Lagi pula, aku tidak hanya bersaing untuk mendapatkan kesempatanmu hari ini, tapi aku juga menamparkan wajahmu. Satu generasi putra Buddhis. Jangan bunuh aku. Itu akan memalukan. Putra Buddha Nuh menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian berkata dengan dingin, "Itu baik. Sejauh menyangkut Buddha ini, orang sepertimu bisa dihancurkan hingga mati dengan jari kelingking jika aku mau. Jika Anda ingin bertahan hidup sekarang, jika Anda ingin terus hidup di luar yang agung dinding, hanya ada satu kesempatan. Itu untuk mengirimkan manik Z ini kepada saya dengan hormat, dan mohon saya untuk menerimanya. Dalam hal ini, saya berbelas kasih, dan saya akan menunjukkan cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, manik-manik Z ini mungkin akan menemanimu sampai akhir perjalanan hidupmu." Pada saat ini, Putra Buddha Nuh tidak peduli sama sekali. Kamu tidak harus percaya padaku. Namun, kamu juga harus percaya bahwa di luar benteng, jika aku mau menginjak-injakmu, orang dataran tengah, sampai mati, tidak ada bedanya dengan menginjak-injak semut di pinggir jalan. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Mengapa saya begitu sulit dipercaya?" Tidak percaya. Kamu tidak harus percaya. Ini adalah kekuatanmu. Putra Buddha Nuh berhenti berbicara omong kosong, tetapi melirik ke juru lelang. "Jika kamu tidak menjatuhkan palu, mengapa kamu linglung? Mulai sekarang, mandala ini akan melihat manik-manik Z, dan itu akan menjadi milik Tuan York. 10 miliar. Kesepakatan." Juru lelang tidak berbicara omong kosong saat ini, tetapi dengan senang hati menyerang palu 3 kali. Manik Z ini milik Harvey York. Ketika semua orang berpikir bahwa Harvey York akan melarikan diri karena ancaman Putra Buddha Putra Nuh, pada saat ini, Harvey York membuang kartu emas hitam dan menggesek 10 miliar. Bab 5688. Semua orang kagum pada kekayaan dan kekayaan Harvey York saat ini. Tapi kemudian, banyak mata orang yang penuh dengan lelucon. Bagaimana jika Anda mengambil uangnya? Pada akhirnya, itu bukan hanya gaun pengantin. Penduduk asli dataran tengah masih bisa melawan ribuan pasukan Putra Buddha Nuh di tempat ini di luar tembok besar. Orang ini bermarga York. Saya khawatir dia tidak akan bisa keluar dari ini menara spiritual untuk sementara waktu, kan? Pada saat ini, Putra Buddha Nuh berjalan kembali ke posisinya dan duduk sambil lalu. Rebecca Monroe mengulurkan kakinya yang panjang, dan sambil membiarkan Putra Buddha Noah bermain dengannya, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan. Secara serampangan, jelas, ini adalah pengerahan pasukan.
Pada saat ini, suasana di lapangan sangat berat. Banyak selebriti yang awalnya optimis dengan kekayaan Harvey York dan kekayaan. Sekarang lihat ekspresi Harvey York yang penuh kekecewaan. Tentu saja laki-laki harus punya uang. Tapi masalahnya, laki-laki juga harus punya pengetahuan diri. Menyinggung seseorang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung. Apa ini? Mencari kematian. Saya tidak tahu apakah orang ini suka uang kertas atau kertas ingot. Demi keberaniannya, mari kita bantu dia sedikit terbakar hari ini tahun depan. Wendy Monroe ragu-ragu di samping Harvey York saat ini. Dia tahu itu Harvey York tidak takut untuk melepaskan pangeran dan Buddha. Tetapi masalahnya adalah, putra Buddha, Nuh, sangat sulit untuk dihadapi. Kuil Puncak Awan adalah salah satu dari 3 kuil Buddha utama di luar tembok besar. Dan latar belakangnya tidak seperti yang bisa dibayangkan. Orang biasa, tidak peduli seberapa terampil dan kuat Anda. Tapi masalahnya adalah, ada pepatah di dunia bahwa 2 tinju tidak terkalahkan ke 4 tangan. Dan seorang pahlawan tidak dapat menahan terlalu banyak orang. Segera, manik zi mandala ini jatuh ke tangan Harvey York. Mosuo memegang manik zi. Harvey York tertawa kecil. Ini memang manik zi khusus. Dan bagian dalamnya telah lama terkubur waktu. Membentuk pul akhir dan pola pelapukan. Tetapi untuk mengatakan apa hubungannya dengan longevity, Harvey York tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Mungkin Anda benar-benar harus menunggu sampai 9 manik-manik zi bersatu sebelum Anda bisa melihat apa saja. Melihat Harvey York bermain dengan cinta, putra Buddha yang berlawanan, Noah, adalah cukup menjijikkan. Pada saat ini, dia berkata yin dan yang dengan aneh. Ayo bermain. Ayo bermain untuk ketika. Setelah beberapa saat, benda ini akan meninggalkanmu. Nasib baik yang dibawa oleh Zi menjadi sial. Saya khawatir Anda akan tercatat dalam buku sejarah. Tercatat dalam sejarah. L. Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Semuanya. Saya mendengar bahwa manik-manik Zi memiliki fungsi, yaitu untuk melindungi pemakainya dari bencana. Kan? Semua orang tidak tahu apa yang tiba-tiba ditanyakan Harvey York. Tetapi saat ini mereka semua mengangguk tanpa sadar. Saya juga mendengar bahwa begitu manik-manik Zi membantu tuannya menghentikan bencana, mereka akan terputus secara langsung. Kan? Bagaimana mengatakan seseorang bergumam tanpa sadar? Kalau begitu tidak apa-apa. Harvey York tersenyum. Anak Buddha Nuh berkata, aku akan bernasib buruk sebentar lagi. Apakah itu berarti selama saya memecah zi ini menjadi 2 dan membiarkannya pecah? Bisakah itu menyelamatkanku dari nasib buruk ini? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Noah putra Buddha berubah secara dramatis. Orang gila. Ini benar-benar gila. Itu 10 miliar hal. Dia sebenarnya ingin menghancurkannya sendiri. Setelah manik zi rusak, tidak hanya medan magnet energi internal menghilang, tetapi juga akan menjadi tidak berharga. Yang lain menatap Harvey York dengan heran. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa manik-manik zi yang baru saja dimiliki Harvey York mulai. Dia akan langsung pecah. Ini adalah buang-buang uang. Bab 5689. Lagi pula, di sekte Buddhis, arti representatif dari 9 manik-manik zi legendaris ini telah lama melebihi nilai manik-manik zi itu sendiri. Setelah manik zi mata mandala ini rusak secara artifisial, itu berarti akan ada menjadi kesalahan dalam sejarah manik-manik zi. Dan kenang-kenangan sekte bumi Buddha juga akan hilang mulai sekarang. Orang ini, Harvey York, gila, putra Buddha, Nuh, yang awalnya bertekad untuk menang, berdiri tanpa sadar pada saat ini dan berteriak, York, apa yang kamu bicarakan tentang? Saya berkata, saya ingin manik-manik zi ini melindungi saya dari bencana. Senyum Harvey York sangat tenang.
Hal-hal senilai 10 miliar mungkin dapat membantu saya mencegah bencana senilai 100 miliar atau 1 triliun. Kenapa aku tidak bahagia? Saat berbicara, Harvey York memutar tangan kanannya. Dan Mandala berbalik di tangan Harvey York sekilas. Banyak orang berdiri langsung pada saat ini. Semuanya bernafas sangat cepat. Tidak perlu bagi Harvey York untuk memecahkannya secara langsung. Jika Zi jatuh ke tanah dan hancur menjadi 2 bagian, maka semuanya akan berakhir. Orang gila. Orang ini benar-benar gila. Putra Buddha. Nuh, tidak mengikuti aturan. Tetapi pria di depannya adalah bahkan lebih gila dari anak Buddha. Nuh. Lagi pula, apa yang dia lakukan adalah langsung membalikkan meja. Dengan wajah dingin, Rebecca Monroe mau tak mau berdiri saat ini. Minum di Wendy Monroe dan bertanya, Wendy Monroe, apakah orang ini bermarga York banjir? Pecahkan manik Zi ini. Dia bisa mengetahuinya juga. Wendy Monroe ragu-ragu saat ini. Dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa mengatakan bahwa tindakan Harvey York benar-benar tidak masuk akal. Di antara hadirin, hanya ekspresi Putra Buddha Nuh yang berubah dari mencibir menjadi kehampaan saat ini. Seluruh tubuhnya kaku. Dan dia ingin meraih manik-manik Zi di Harvey tangan York pada saat ini. Tetapi dia takut sesuatu akan terjadi. Salah dan manik Zi akan jatuh ke tanah. Anak Buddha. Nuh. Awalnya saya tidak punya ide ini. Harvey York menyipitkan mata pada Putra Buddha. Noah. Tapi masalahnya, kamu mengancamku. Bagi saya, yang paling tidak saya sukai adalah seseorang mengancam saya. Dalam hal ini, bukannya dikejar dan dicegat olehmu yang memanggil biasa rakyat. Aku mungkin juga menggunakannya secara langsung untuk mencegah bencana. Ngomong-ngomong, ini juga bisa memverifikasi legenda sekte tanahmu. Jika manik Zi ini membantu saya menghentikan bencana, masih ada orang yang datang untuk menyusahkanku. Bukankah itu berarti legenda bencana pemblokiran manik-manik Zi itu salah? Kalau begitu, aku tidak tahu apakah reputasi sekte bumi akan bangkrut di masa depan. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Noah, Putra Buddha, berubah lagi. Bajingan ini tidak hanya ingin menghancurkan manik-manik Zi, tetapi juga langsung ke garis. Menurut buku-buku kuno sekte tanah, efek manik-manik Zi di pencegahan bencana minimal 3 tahun 5 tahun. Selain itu, manik Zi mata mandala ini dibuat oleh nenek moyang sekte bumi. Jadi tidak terlalu banyak untuk menghentikan bencana 10 tahun 8 tahun. Bukan. Dalam hal ini, selama Harvey York benar-benar berani memecahkan manik-manik Zi untuk mencegah bencana, bahkan demi reputasi sekte bumi, dia tidak bisa menyentuhnya dalam waktu singkat, kan? Begitu dia memikirkannya, Putra Buddha, Nuh, memiliki perasaan yang dia miliki memakan seekor lalat, dan dia merasa jijik. Setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, nama keluarga adalah York, Zi. Manik-manik memang bisa mencegah bencana, tapi tidak ada yang bilang bisa mencegah bencana. Selama-lamanya, setelah membantumu selama 10 atau 8 tahun, aku tidak percaya bahwa aku masih bisa membantu kamu selama sisa hidupku. Cukup, Harvey York tersenyum. Berapa dekade dalam hidup? 10 miliar. Bantu aku menghentikan bencana selama 10 tahun. Dan biarkan aku bebas dari rasa sakit untuk 10 tahun ke depan. Tidak ada yang bisa menggerakkan saya. Saya pikir itu layak. Anak Buddha Nuh. Ingatlah untuk mengirim pasukan nanti. Bagaimanapun, ada banyak orang yang ingin aku mati. Selanjutnya, pengawal gratis ini akan menjadi kerja kerasmu. Bab 5690. Mendengar kata-kata Harvey York, Putra Buddha Nuh hampir menderita infark miokard. Bajingan ini terlalu banyak. Setelah memahami sedikit kebenaran,
Saya ingin pergi ke kegelapan satu arah. Dia tidak hanya menggunakan reputasi klan bumi untuk mengancam dirinya sendiri untuk tidak menyentuhnya selanjutnya, juga siap menjadikan dirinya pengawal gratisnya. Pada saat ini, Putra Buddha, Nuh, benar-benar tidak tahu di mana Harvey York mendapat kepercayaan dirinya. Napasnya menjadi cepat, dan pemandangan di depannya membuat Buddha anak Nuh terjerat sampai ekstrim. Melihatnya, ada 100 dan tidak menyakiti. Benar, Anda. Kata-kata Harvey York membuat Rebecca Monroe langsung melompat. Dia mengarahkan jarinya ke hidung Harvey York, dan berkata dengan lembut, "Begitu sombong, kamu akan menghancurkannya. Aku ingin melihat apakah kamu berani. Ngomong-ngomong, kamu membayar 10 miliar untuk benda ini. Jika ada kerugian, itu juga kerugian terbesarmu." Setelah mengatakan ini, Rebecca Monroe tampak menghina. "Ingin menculik putra Buddhis kami dengan legenda sekte bumi. Saya katakan, kamu benar-benar naif. Itu benar. Kamu bisa melakukannya jika kamu memiliki kemampuan. Mari kita buka mata kita dan biarkan semua orang tahu seperti apa Zi yang rusak itu. Kami tidak percaya. Kamu bersedia melakukannya. Sungguh konyol mengancam kami. Putra Buddha, Nuh seperti ini. Beberapa putri dan putri yang memiliki hubungan baik dengan Putra Buddha, Putra Nuh juga bergema keras pada saat ini. Semua orang memandang Harvey York dengan tatapan jijik, dengan tampilan merendahkan. Jelas, dalam kognisi mereka yang dangkal, mereka semua merasa bahwa Harvey York adil, keras kepala saat ini. 10 miliar manik-manik Zi. Dia berani menghancurkan. Ini bukan hanya tentang uang. Tapi setelah dihancurkan, 3 kuil Buddha utama dari Sekte Bumi tidak diizinkan untuk tinggal bersamanya selamanya. Bahkan untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada yang berani menyentuhnya selama 10 atau 8 tahun. Tapi bisakah dia menyentuh kerabat dan teman-temannya? Bajingan ini tidak bisa mengetahuinya. Wendy Monroe memiliki wajah yang jelek. Dia tahu sedikit tentang Harvey York, dan dia sangat mengetahuinya. Harvey York jelas merupakan karakter yang melakukan apa yang dia katakan. Tetapi Putra Buddha Nuh tidak berbicara. Tetapi wajahnya semakin gelap dan lebih gelap saat ini. Oke. Karena semua orang ingin membuka mata mereka, mari kita cicipi keahliannya dari manik-manik Zi bersama-sama. Harvey York memberikan 1 jari, dan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jarinya memegang manik Zi, dan dia akan memecahkannya. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.